pagi pemirsa Kompas TV. Pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif 2024 masih 3 tahun lagi. Namun sejumlah partai politik sudah melakukan berbagai aksi, tidak hanya melakukan tentang musyawarah nasional atau musyawarah pimpinan nasional dan muktamar, tetapi juga sudah melakukan manuver tertentu. Yang hal itu dimaknai sebagai bagaimana upaya mereka menarik perhatian dari masyarakat sekaligus meningkatkan elektabilitasnya. Salah satu partai yang sedang hangat dibicarakan itu adalah Partai Demokrat dengan isu kudeta yang dilemparkan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Bagaimana kita mengetahui apakah isu itu sebenarnya ada dan apakah itu akan meningkatkan elektabilitas dari Partai Demokrat sendiri? Berikut ini kami sudah bersama dengan pengamat politik dari para sindikat Ari Nurjaya. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mas Ade, salam sehat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Mas ya. Mas Ade. Mas Ari, supaya kita mungkin berbicara pada pemirsa lebih jelas dan lebih jernih, ya. Ada baiknya kita buka masker, tapi walaupun demikian kita tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Oke, baik Mas Ade ya. Kita Tetap jaga jarak nih 2 meter ya. 1 meter. Siap, ya, ya. Buka bareng-bareng. Ya, di sini juga ruangannya terbuka kok, jadi relatively secure ya. Oke, baik. Selamat pagi semua. Mas Ari, kita kemarin dihebohkan dengan isu kudeta yang dilempar oleh Partai Demokrat terhadap ketua umumnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Kita sempat terperangah gitu loh, mengapa hal ini bisa terjadi, padahal yang kita tahu selama ini isu yang digulirkan selalu datang dari persoalan-persoalan eksternal gitu. Entah korupsi, entah ada hal-hal tertentu yang terkait dengan pemilihan kepala daerah segala macam gitu kan. Nah, Mas Ari sendiri mungkin gimana sih ngelihat hal ini? Apakah ini salah satu langkah untuk menuju pemilihan umum presiden 2024 dan pemilihan legislatif 2024? Ya, terima kasih Mas Ade, pemirsa semua, terima kasih Gemapos ya, ID ya. Ya, jadi menarik kita bicara Demokrat karena memang secara politik Partai Demokrat ini cantik ya. Cantiknya di mana adalah itu satu internal Partai Demokrat, para kader pimpinan kader Partai Demokrat tahu persis posisi Partai Demokrat itu bahwa ini partai ini cantik. Tapi pada sisi lain memang kita bicara 2024 memang nampaknya peta politik 2024 atau tahun politik untuk menuju 2024 itu lebih cepat dimulai. Ini betul kata Mas Ade tadi, masih 3 tahun tetapi kok suhu politik sudah mulai naik ya, tahun politik sudah dimulai. Mengapa? Itu yang sebelum bicara Demokrat adalah jelas karena 2024 itu pasar politik pilpres itu pasar bebas. Pak Jokowi tidak maju lagi sehingga semua tokoh yang merasa mampu untuk menjadi capres itu punya kehendak untuk punya nafsu lah untuk maju ke capres atau paling tidak sebagai partai politik punya peran untuk menentukan pencapresan 2024. Nah, apalagi ini kan desain pemilunya kan serentak nih, paling nggak sesuai dengan regulasi pilpres, kemudian pileg, kemudian pilkada, sehingga hajatan besar nih 2024. Walaupun dalam rentang waktu April November tapi dalam 1 tahun ini panjang. Nah, makanya tahun politik sudah dimulai nih ketika masih 3 tahun lagi. Padahal kita berpikir masih suasana pandemi, harusnya kita fokus ke pandemi, tapi suhu politik sudah mulai naik. Nah, bicara kudeta Partai Demokrat ini menarik ya, bahwa memang pada sisi Partai Demokrat saya melihat bahwa memang ada friksi, ada faksi-faksi di Partai Demokrat yang memang tidak puas dengan Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 yang mengestafetkan kursi kepemimpinan Partai Demokrat dari Pak SBY ke Mas AHY. Ada kelompok yang tidak puas itu, tapi dalam sebuah partai politik ada faksi, ada pembelahan, tidak puas itu hal biasa, bagian dari dinamika partai politik. Ini yang kondisi bahwa memang ada faksi-faksi tidak puas atau barisan faksi kecewa di Partai Demokrat. Jadi
Satu sisi memang Partai Demokrat posisinya cantik. Nah, itu dari internal Partai Demokrat ya. Nah, tetapi di eksternal Partai Demokrat kita melihat kenapa kemudian ada nama Pak Muldoko muncul dalam isu kudeta ini ya. Saya pikir Partai Demokrat sebagai partai sekarang partai papan menengah yang cantik itu dilihat juga oleh semua politisi. Pak Muldoko ya juga melihat ini partai ini cantik. Apalagi kan sebenarnya beberapa presiden sebelumnya kasus P3 pecah, kemudian juga diselesaikan. Quote and quote, apakah ada intervensi istana atau tidak? Kita sama-sama tahu, apalagi ketumnya adalah bagian dari menterinya Pak Jokowi misalnya. Kemudian sebelumnya Golkar, Partai Golkar juga pecah kan, kemudian dikonsolidasikan dan kemudian sekarang solid. Nah, di luar ini kan Partai Demokrat kok satu sisi posisinya cantik, pada sisi lain kok terbelah. Nah, ya saya melihat Pak Muldoko bukan ingin kemudian mengakuisisi atau mengambil alih Partai Demokrat, tapi ini partai cantik. Kalau Pak Muldoko juga mungkin karena dia dulu Panglima TNI dan selalu menonjolkan dia Pak dari posisi Panglima, kemudian seakan-akan dia meng-head to head kan dengan makanya agak menariknya nih ketika seorang mantan Panglima dengan kemudian mantan anak buah ini kan Mas Haji ini kan. Tapi kan yang menarik ini Pak Muldoko juga saya melihat bukan mata-mata mengambil Partai Demokrat, tapi bahwa Partai Demokrat cantik iya, dan Pak Muldoko juga ya sah-sah saja dengan posisi beliau untuk ikut menentukan dalam pencapresan 2024 dalam Pilpres 2024 dengan posisi beliau, sehingga ketemulah, makanya walaupun hanya ngopi-ngopi segala macam, tapi ngopi-ngopi kan kapasitas beliau yang orang istana segala macam pasti dikaitkan. Apakah jadi agendanya dua apa sih Pak Muldoko, apakah mau mengambil alih Partai Demokrat atau paling tidak mengintervensi Partai Demokrat minimal ya. Yang kedua, pasti ada keinginan ya dalam posisi dia untuk paling tidak maju capres atau juga menentukan paling tidak bursa pencapresan, bagian dari kingmaker yang menentukan. Nah, ini kan ruangnya kalau partai yang lain pun nggak ada, udah sudah relatif terkonsolidasi, makanya terkoneksilah antara sepertinya kepentingan faksi-faksi yang tidak puas di Partai Demokrat dan katakanlah keinginan Pak Muldoko untuk paling tidak dia bisa punya peran di nanti pencapresan 2024. Nah, inilah kemudian motivasi, inilah kemudian menjadikan ngopi-ngopi mereka itu yang tidak bicara hanya persoalan ngopinya sebagai laki-laki saja, tapi juga bicara juga bagaimana nih ada potensi untuk KLB segala macam. Hal yang lumrah untuk sebuah partai bahwa usulan KLB bagian dari dinamika. Nah, cuman memang saya melihatnya satu sisi memang kelihatannya agak baper nih komentarnya, kalau komentar publik kan baperan sekali nih Mas Haye, tapi melihat mungkin responnya baper ya, tetapi ini adalah upaya, saya pikir mungkin upaya cerdas juga untuk mengkapitalisasi konflik internal itu kemudian sebagai momen untuk mengkonsolidasikan partai, dengan kemudian alih-alih kemudian mengkoneksikan dengan kepentingan luar, bahwa kan persis kan pernyataan terakhir barisan AHY ini dan SBY tidak setuju bahwa ini adalah konflik internal, ada faktor eksternal. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk memetakan barisan internal, siapa yang pro kepada kepemimpinan AHY dan siapa yang tidak. Nah, dan sekaligus mengkonsolidasikan sehingga dia udah pasti akan terjadi pemotongan ini generasi barisan yang akan, atau dan kemudian menggunakan eksternal sebagai katakanlah kekuatan untuk mengkonsolidasikan. Nah, makanya kalau ada survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Partai Demokrat naik misalnya, itu terkait bahwa memang paling tidak selama hampir 2 minggu ini Mas ya, Partai Demokrat terus dibicarakan, dan itu ada memori publik bahwa sekarang partai menengah, tapi apapun di pemilu 2009 Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu dan kemudian dan suaranya terbanyak itu di atas 25%. Belum pernah ada partai politik yang memperoleh suara pemilu legislatif yang sampai dengan juara pertama, pemenang pemilu, dan sampai di atas 26% kalau salah. Nah, tapi memang posisinya kan terus turun. 2009 karena Pak SBY itu maju di putaran kedua sebagai presiden periode 2, tapi pemilu 2014 suaranya turun, kemudian 2019 suara turun lagi. Nah, memang ada problem internal di Partai Demokrat soal soliditas dan kemudian soal bagaimana kekuatan figur ya.
Karena apapun figur SBY yang kemudian mampu mengerek elektabilitas partai, walaupun bukan hanya SBY yang saham di Demokrat, tapi harus kita akui bahwa figur kekuatan tokoh SBY sangat luar biasa. Figur itu yang coba ditransformasi ke AHY, dan apakah Mas AHY mampu menangkap transformasi figur dari ayahnya ke dia, itu masih big question, kira-kira begitu. Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu berapa paksi dan paksinya itu siapa aja sih pimpinannya, apakah semua paksi mempunyai calon atau senior yang kira-kira diunggulkan dengan isu kudeta ini, atau yang pengen sebenarnya diangkat juga untuk nanti tanda kutip merebut kursi kepemimpinan ketua umum dari AHY ini, Mas? Ya. Jadi kalau paksi jelas yang sekarang muncul ya, yang kemudian ada Pak Marzuki Ali, Max Pakua, Nasaruddin juga sudah barisan, termasuk barisan kelompok pendiri Partai Demokrat, senior Partai Demokrat itu bermunculan. Dan memang kelompoknya memang ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok yang jelas ya, kalau kita grupkan adalah grupnya bagian dari kelompok pendiri ya, pendiri dari Partai Demokrat, kelompok senior gitu kan, yang diwakili oleh Pak Yahya ya, seperti itu, mewakili sebenarnya senior angkatannya Pak SBY karena dulu ikut mendirikan Partai Demokrat. Dan menariknya kan Partai Demokrat ini memang dulu by intention disiapkan dibikin 2001 ketika Pak SBY masih Menko Polkamnya Bu Megawati ya, tapi kemudian baru diresmikan 2003 untuk pemilu 2004. Dan kemudian bisa mengusung Pak SBY menjadi presiden. Nah, tapi kan kelompok ini kan kelompok pionir nih ya. Kelompok pionir katakanlah begitu, kelompok pionir berdiri ya. Kelompok yang kedua yang kita bisa baca adalah kelompok-kelompok yang dikecewakan dengan terbongkarnya kasus korupsi di Partai Demokrat. Ada kelompoknya Mas Anas, kemudian Nasaruddin katakanlah, dan Nasaruddin termasuk yang bersuara terkait bagaimana katakanlah paling tidak mengatakan bahwa ini Mas AHY terlalu baperan nih. Ya, itu kan termasuk kelompok-kelompok ini. Jadi paling tidak kelompok yang yang kemudian posisinya dulu Mas Anas dan Nasaruddin, dan kemudian terdongkel karena peristiwa kasus korupsi, dan kemudian langsung di take over oleh Pak SBY. Nah, barisan ini juga termasuk barisan yang kemudian kelompok gerbongnya, kalau kita boleh menyebutkan apakah kemudian quote in quote gerbong Mas Anas dan kelompok HMI dalam Demokrat misalnya, boleh saja berkatakan begitu karena ini juga termasuk kelompok yang itu. Tapi kalau kita lihat misalnya yang kena korupsi juga Mas Andi Malarangeng misalnya yang terkena, itu relatifly sekarang kan tetap dia punya Mas Andi Malarangeng ini loyalis SBY, sekarang kan tetap suaranya walaupun dia ikut terjungkal di KPK dan kemudian tersangkut kasus korupsi, tapi paling tidak kelompok pionir pendiri Partai Demokrat, para senior, dan kemudian kelompok HMI atau kelompok yang dikecewakan dengan kasus korupsi Demokrat, karena inilah dua kelompok yang saya bisa petakan. Sebenarnya kelompok di antara ini adalah sebenarnya kelompok tengah, kelompok tengah yang selama ini sudah punya peran di partai, ikut membangun partai, tetapi karena arus milenialisasi katakanlah, dengan arus ini kan orang-orang muda atau itu seperti Marzuki Ali, saya melihatnya ini bagian dari kelompok tengah ini yang kemudian ikut juga mengecewakan padahal Pak Marzuki kan loyalis SBY, sempat menjadi ketua DPR juga ketika Pak Jokowi di istana, beliau Pak Marzuki Ali. Tapi kan kalau kita melihat ini apakah juga terkait dengan kasus-kasus yang kemudian yang menyangkutkan dengan Pak Marzuki seperti itu. Nah, tapi kan masuk kelompok tengah, saya pikir bukan bagian dari, jadi paling tidak kelompok pionir pendiri, kemudian kelompok katakanlah HMI katakanlah begitu ya, kemudian katakanlah kemudian ketiga adalah kelompok tengah yang kemudian tidak diakomodasi lagi secara politik karena memang Pak SBY itu katakanlah secara tergesa-gesa memberikan tongkat estafet kepemimpinan dari ada mekanisme partai yang mungkin dilakukan Pak BSI melakukan diskresi untuk mekanisme partai, sehingga
estafet dari Pak SBY ke Mas AHY ini tergantung memang cenderung penunjukan gitu kan, tidak memunculkan. Makanya pertanyaan besar kan, kenapa Kongres kemarin tidak dimunculkan calon-calon lain. Nah, seakan-akan wacana itu ruang untuk kontestasi calon pimpinan Demokrat itu ditutup. Nah, ini kan kelompok-kelompok tengah ini sebenarnya kelompok yang ingin membesarkan Partai Demokrat sebagai partai yang modern, profesional dan demokratis. Nah, itu yang kemudian juga terakomodasi dalam kelompok yang sebenarnya ingin kecewa, yang sebenarnya ingin KLB itu terjadi, ingin supaya garis kepemimpinan Demokrat itu dikembalikan. Nah, inilah. Nah, tapi dengan gaya baper, dengan gaya jaim gitu, dengan gaya bahasa sebutnya dengan gaya pencitraan gitu, nampaknya itu yang, dan kemudian menggunakan kekuatan eksternal, nama Pak Muldoko. Pilihannya kan dua kan, apakah Demokrat ini dirugikan secara politik atau diuntungkan. Kalau lihat beberapa hasil survei katakanlah paling tidak, dan sekarang Partai Demokrat dibicarakan terus, konflik ini kan memang menguntungkan secara elektabilitas Partai Demokrat karena dibicarakan juga, tapi Pak Muldoko juga diuntungkan karena bagian dari skenario untuk kudeta Partai Demokrat. Jadi analisanya awal kan ada dua analisa sebenarnya, apakah ini merugikan Partai Demokrat dan juga merugikan Pak Muldoko, dia akan tersingkir dari istana. Tapi kalau lihat perkembangan politik yang terjadi sampai hari ini, justru Partai Demokrat diuntungkan dalam dua hal. Yang pertama, ini jadi mekanisme untuk konsolidasi partai, bahwa barisan-barisan yang memang tidak segaris dengan Pak SBY dan Mas AHY itu akan ditertibkan secara organisasi, walaupun bukan tanpa perlawanan. Jadi mekanisme untuk konsolidasi partai. Yang kedua adalah mekanisme kemudian digunakan untuk menaikkan elektabilitas partai, karena popularitas naik dan banyak dibicarakan orang, loh ingat Partai Demokrat loh. Nah, tapi besarnya semoga ini tidak hanya sifatnya semu sementara, karena masih 3 tahun lagi nih. Ya kalau ini sebagai pemanasan, harus ada tuh snowball berikutnya supaya puncaknya 2024 bagaimana Demokrat bisa kembali kepada tracknya, katakanlah, karena memang isu korupsi sangat memukul Partai Demokrat, isu keluarga ini juga sangat memukul Partai Demokrat, apalagi dengan komposisi kepengurusan sekarang. Nah, ini menjadi tantangan Partai Demokrat. Nah, sekarang sudah momentum sudah dikapitalisasi nih, momentum perpecahan di isu menjadi kudeta, tapi menjadi konsolidasi partai dan kemudian bisa dikapitalisasi menjadi menaikkan elektabilitas. Makanya kalau Partai ini harus dipelihara nih, isu kudeta ini dipelihara selama mungkin. Kalau makin bisa dipelihara, itu secara politik Partai Demokrat akan diuntungkan, baik secara elektoral, secara popularitas paling tidak ya kalau elektoral, karena harus ada survei khusus yang memetakan elektoral Partai Demokrat, tapi secara popularitas dia akan naik, kan popularitas mendahului elektabilitas kan. Dan figur AHY juga akan terus diperbincangkan, dan kemudian konsolidasi internal kelompok-kelompok terpecah itu ya akan juga secara serentak akan ikut digarap lah, katakanlah begitu. Mungkin dengan perlawanan tetap ada, tapi mungkin ada cara-cara. Nah, kita lihat drama Partai Demokrat ini akan seperti apa. Ini menarik untuk terus kita ikuti, Mas Ade. Tadi kan memang tujuannya untuk konsolidasi internal, ya Mas bilang, terus juga untuk memisahkan mana yang pendukung AHY yang mungkin awalnya kepada SBY. Tadi juga sudah disebutkan faksi-faksi yang ada. Sebenarnya yang ditembak untuk dianggap kudeta, faksi yang mana sih Mas gitu kan? Apakah ada faksi juga yang diam-diam walaupun ditembak tapi dia enggak terlalu baper juga, buru-buru ngadain konferensi pers, kami nggak ada hal itu. Soalnya kan yang saya lihat kok ini yang ditembak, kenapa sih capek? Dia mengklaim dia tidak ada hubungan nama itu, ngapain gitu capek-capek kayak gitu. Ini akhirnya kita jadi bingung gitu kan, apakah memang ini drama atau enggak. Tapi sebelum ngomongin itu drama apa enggak, ya tadi sebenarnya faksi yang ditembak tuh siapa gitu. Apakah faksinya Anas yang dari dulu ngelawan gitu, ketika Andi kan dulu sejarahnya katanya ada isu Andi Marageng yang mau naikkan. Tapi ternyata Anas ya karena dengan kepiawaian sebagai aktivis di HMI, terus juga cuman masalah dia terlalu nafsu untuk mengumpulkan dana ini yang ada di plus juga, atau gimana. Cuman yang soalnya yang kayaknya yang
terasa baper ini ya dari kalangan senior gitu yang langsung merasa kayaknya gue yang dituduh, padahal ini kan semuanya pasti dituduh di semua pak. Gimana mas? Jadi memang nampak yang bicara itu kan lebih banyak kelompoknya Mas Anies cenderung diam. Terakhir cuma Mas Nasarudin yang pembangkang yang utama deh. Oh ya, tapi kan tidak pernah bersuara. Justru kelompok-kelompok senior, para pionir ini, tapi kemudian bisa mengajak kelompok tengah seperti Pak Marzaghi dan kawan-kawan. Mana yang ditembak? Jadi saya melihatnya yang jelas sekarang PR Partai Demokrat adalah konsolidasi partai. Karena dia ingin PR dia untuk sampai ke 2024 adalah konsolidasi partai. Karena memang itu mereka menyadari bahwa secara internal memang ada faksi-faksi itu. Bagaimana dikonsolidasikan? Apakah masih bisa diajak sharing power, berbicara seperti itu, ataukah mana yang sebenarnya ini kayak test the water ya, kayak memang dipetakan siapa yang memang benar-benar pembangkang sejati, non loyalis SBY. Kalau udah pembangkang sejati non loyalis kan memang harus di-cut. Nah, itu kan tapi kan bagaimana itu tetap berjalan dalam mekanisme partai, ADRT partai kan. Lalu kelompok yang memang kecewa, ada kelompok kecewa karena memang tidak ada akomodasi, tidak didengarkan, tidak ditampung lagi. Itu mungkin masih bisa dibicarakan kan, kelompok yang kecewa gitu lah, seperti kelompok tengah atau kelompok-kelompok pendiri ini memang agak ideologis sifatnya, karena memang ini kan sebenarnya padahal pernyataan dia jelas mengatakan kesimpulannya adalah Pak SBY bukan yang pemilik Partai Demokrat. Kira-kira narasi kelompok pionir, kelompok pendiri itu ke sana. Akhirnya memang ya saham Partai Demokrat bukan hanya Pak SBY. Pak SBY bukan pemilik Partai Demokrat. Nah, ini yang terjadi sekarang kan memang seperti itu. Jadi kelompok pendiri ingin mengembalikan roh Partai Demokrat sebagaimana didirikan. Memang dari awal ini didirikan memang by intention untuk mempersiapkan sebagai kendaraan politik Pak SBY. Tapi memang seperti Pak Subur Budi Santoso, Pak Rumengkang segala macam kan pendiri memang anunya ke arahnya ke sana. Tetapi kan ketika ini persis ketika kasusnya Mas Anies itu langsung take over oleh Pak SBY kan. Kemudian memasukkan anaknya Mas Ibas dulu, kemudian sekarang sampai kemudian Mas AHY. Apalagi komposisi sekarang. Nah, ini mengembalikan ya ke partai kalau mau besar, apalagi kecenderungan partai-partai lain kan sama di PDIP, sama di Gerindra juga kan kekuatan tokoh begitu dominan. Partai Demokrat apapun asal dari Golkar ya, punya kemiripan ingin bahwa harus ada sistem kepartaian yang memang kuat, yang ini seperti bahwa ini ingin membalikan seperti roh partai sebenarnya. Janganlah menjadi partai keluarga, apalagi terlalu baper jaim ya. Partai keluarga ini yang kemudian menjadi keprihatinan sebenarnya para pendiri supaya sistem demokratis, sistem meritokrasi memang berlangsung di partai sehingga siapapun bisa punya akses untuk membesarkan partai. Bahwa dulu memang ada karapen merah buat Pak SBY ketika pemilu 2004 dan 2 kali pemilu, bahkan pernah menjadi pemenang pemilu ketika 2009, itu adalah cerita sukses. Nah, bagaimana mengembalikan Partai Demokrat jadi papan menengah? Dari papan menengah nih dan posisinya cantik, punya peluang untuk juga masuk menjadi pemain papan atas kembali. Nah, beda pendekatan kayaknya. Pak SBY maunya ya ini seakan-akan sudah menjadi partainya dia nih. Sementara para pendiri yang kata pikir memang alasannya sifatnya lebih ke ideologis partai harus dibesarkan secara bersama-sama. Ini sepertinya ingin Nah, tembakannya kemana? Itu saya pikir lebih kepada ya walaupun ketiga-tiganya tapi kalau dibobot memang yang secara ideologis saya melihatnya ya, bahwa Pak SBY sepertinya ya cukup percaya diri dengan ini menjadi partai keluarga katakanlah ya, tapi tidak berseberangan dengan semangat para pendiri partai, para senior partai. Nah, kalau kelompok tengah ini kan kelompok yang kemudian ya ikut saja kemudian ya memang kecewa. Tapi kalau kelompok pembangkang dan non loyalis ini memang dulu kontestasi kepentingan, kemudian bagaimana gerbongnya Anas Subhanir memang mau katakanlah mau mengkup Partai Demokrat, tapi kemudian dengan aksi pengumpulan dana segala macam kemudian terjerat kasus korupsi. Nah,
itulah sebenarnya kalau mau ditembak ya mungkin kalau kelompok membangkang dan kelompok ini ya, tapi kan itu memang apa namanya, saya pikir dengan proses hukum sudah itu memang sudah di cut off, apa namanya, karena udah di proses hukum selama harusnya sudah selesai. Tapi bahwa ada kelompok-kelompok inilah sebenarnya sedang dikelola oleh Pak SBY untuk bagaimana bisa apa namanya dikelola dengan baik. Nah, tembakannya ketiga-tiga cuman bobotnya saja yang ya apa, kalau yang pembangkang saya pikir sudah selesai, Mas. Itu mungkin secara ini. Tapi kalau mau ideologis kan apapun kan adik-adik partai kan mereka ini juga ikut menandatangan berdirinya partai kan. Jadi agak susah. Kelompok tengah ini kelompok ikutan saja. Lebih pada apa namanya bobotnya yang mana ya, kalau menembak mungkin kelompok-kelompok kelompok yang pionir ini kalau saya melihat ya, tapi akhirnya kena semua dan mereka tiga kelompok ini merasa kemudian senasib dan kemudian mengusulkan KLB. Tapi kan hal begini faksi-faksi kelompok-kelompok dalam partai dan di partai manapun partai yang ada itu kan hal yang wajar. Di PDIP pun ada faksi-faksi, kita tahu sendiri apa namanya, di Golkar pun jelas faksi-faksi. Terakhir itu perpecahan Golkar itu apa disatukan karena itu, partai lain sama. Jadi hal yang wajar, itu bagian dari dinamika partai dan bagian-bagiannya partai itu tumbuh dan mengkonsolidasikan diri menjadi partai yang kuat. Nah itu kan bagian, tapi ini kan kita keluhkan karena ini terlalu ditanggapi dengan baper segala macam. Nah takutnya sifatnya sesaat, bahwa ini memang bisa mendongkrak popularitas partai karena menjadi pembicaraan publik. Tidak apa namanya secara struktural dan embedded gitu, memang secara konsolidatif memang membesarkan partai. Nah sifatnya ya hanya semu ini yang kita khawatir memang. Karena menggunakan apa taktik pencitraan, baper segala macam ya hanya sementara. Tapi ini harus didukung dengan support lain dong. Bagaimana konsolidasi partai bisa terjadi dan bagaimana harus diakui bahwa figur SBY di 2004 ya dan kemudian sekarang figur AHY itu masih jauh. Butuh waktu untuk mentransformasi figur SBY yang dan itu menjadi kerinduan publik saat itu dan bisa menggerak partai, dan kemudian figur AHY. Nah, kebutuhan waktu ini ya harus menjadi kesabaran Partai Demokrat sambil melakukan konsolidasi internal dan menguatkan partai menjadi partai modern dan kemudian dengan gaya anak muda milenial begitu oke, tapi bagaimana figur ketokohan, kapabilitas, track record, pengalaman Mas AHY juga harus ikut ditempa di situ. Itu PR-nya. Berarti maaf nih, ini saya sangat mendalam pertanyaan karena memang kita kan khusus untuk membahas tentang Demokrat. Siap. Dari 3-4 faksi itu bisa saya simpulkan menurut pendapat saya yang awam di politik, faksi pendiri atau faksi senior ini lebih kuat dibandingkan faksi-faksi yang lain. Yang pertanyaan pertama itu mungkin bisa dikolaborasikan. Tadi Mas bilang faksi yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum ini sepertinya sudah dihabisi. Hal itu apakah memang apakah itu tercermin dari selama isu kudeta ini mereka tidak ada suara, dan mungkinkah nanti ketika Anas Urbaningrum bebas dari tahanan pada 2022 akan mencoba mengutak-ngutik di sini lagi, atau memang sudah vaksinnya Anas ini sudah selesai, sudah habis ya, terbatu di ya istilah ditangkap-tangkap oleh KPK itu atas dasar informasi itu, atau mereka juga masih bermain nanti menunggu momennya juga untuk mengambil alih Partai Demokrat, karena kan saya pikir ya salah satunya mungkin dari faksi Anas juga kan ada yang bergabung partai lain malah jadi pimpinan Mas An. Apakah ya petanya ini faksinya Anas sebenarnya sudah tidak ada atau tidak aktif, atau tetap masih aktif cuma masih menunggu momen aja untuk juga berdinamika di Partai Demokrat? Gimana kalau Ya, kalau saya melihatnya kalau faksinya Mas Anies walaupun sudah dipatahkan, dilumpuhkan dengan proses hukum seperti itu, tapi kan jaringannya masih ada di situ ya, dan ini kan sekarang terjadi kesepahaman dan persamaan senasib, persamaan kepentingan dari kelompok-kelompok yang kecewa. Baik itu kelompoknya Mas Anas, kelompok tengah saya bilang, dan kelompok pendiri, walaupun dengan kepentingan masing-masing ya.
apa namanya kalau kelompok pionir tadi kan ingin mengembalikan bagaimana garis partai ini memang dikembalikan sesuai dengan roh awal pendirian Partai Demokrat. Kalau garis tengah ini lebih kepada kelompok tengah, kelompok kelompok bukan kelompok umum tapi kelompok yang sekarang mungkin tidak digunakan lagi, dilupakan gitu kan. Kadar kekecewaannya sebatas itu saja. Nah, kalau kelompok apa namanya yang non loyalis ya, katakanlah dengan kelompok Mas Anas ini ya ketika sudah dipatahkan dan memang waktu itu kan nampak sekali Andi Manageng yang diusul, tapi PSB melihat Andi tidak cukup kuat untuk membendung arus kelompok gerbongnya Mas Anas di Partai Demokrat. Dan ini kan pertarungan katakanlah bagaimana sebuah gerbong Mas Anas dengan HMI-nya ingin masuk ke Partai Demokrat, dan itu SBY merasa ya saya harus take over sendiri sampai dengan hari ini, dan kemudian dia take over kemudian estafet ke anaknya. Nah, ini bagian upaya. Nah, saya melihat bahwa ketika Pak SBY tidak berani kemudian ketika Kongres Maret 2020 kemarin membuka kontestasi ketua umum secara terbuka, itu adalah pertanda sebenarnya bahwa memang kelompok-kelompok itu masih aktif. Nah, jadi dia tidak berani, Pak SBY tidak berani ambil risiko bahwa ketika dibuka kontestasi terbuka untuk calon ketua umum Partai Demokrat itu akan jatuh ke di luar kontrol Pak SBY. Sehingga dengan dikondisikan sebenarnya bahwa itu semua menunjuk Pak SBY, rekan-rekan kemudian Pak SBY kemudian istilahnya penunjukan kan kepada Mas AHY, wakil ketumnya juga Mas Ibas gitu kan. Nah, itu nampak menjadi satu sisi memang mungkin ada keinginan Pak SBY ingin mengakuisisi menjadi partai keluarga. Itu kecenderungannya karena memang saya melihat tidak ada kelompok yang bisa mengakomodasi bahwa ketika saya berikan ke orang lain, ke luar kelompok atau dibuka secara lebih open begitu ke mekanisme untuk kontestasi ketua umum, dia bisa kontrol. Nah, ini juga kita bacakan bagian dari krisis kepemimpinan Partai Demokrat, bahwa memang Pak SBY ingin cenderung mengakuisisi menjadi partai keluarga, pada sisi lain memang Pak SBY merasa insecure dengan posisi Partai Demokrat. Itu mengindikasikan bahwa faksi-faksi tadi masih kuat. Ya, faksi kalau faksi ideologis, kalau kelompok pendiri senior ini kan sudah lama sebenarnya. Relatively ketika gonjang-ganjing partai dari awal nih, kelompok pendiri sudah kritis sebenarnya, tapi cukup bisa diredam oleh Pak SBY ya, karena posisi dulu presiden segala macam. Nah, tapi kan kelompok pendiri ini kelompok laten sebenarnya di Demokrat saya melihatnya, karena memang sudah ada upaya-upaya itu untuk ketidakpuasan kepada Pak SBY, karena seakan-akan dulu di kendaraan kita siapkan bareng-bareng 2001, kalau diresmikan 2003 dipersiapkan bareng-bareng untuk Pak SBY, tapi kenapa ketika Pak SBY sudah duduk di kendaraan itu jadi diakuisisi kan. Nah, tapi kelompok Mas Anas, kelompok lain yang memang punya kepentingan untuk ini juga tetap saya pikir masih punya peluang yang besar juga. Ya, tadi salah satu bukti kuatnya adalah ketika Kongres Maret 2020 itu Pak SBY tidak berani. Siapa sih masih insecure. Yang tersisa nih kelompok Anas Banding ini di sana, soalnya kan ada yang masuk ke Nasdem, itu yang sebenarnya yang ini pendamping setia Mas Anas. Iya, Mang Saan ya. Nah, jadi justru ya kalau kita lihat ya kelompok intinya memang masuk Mas Nasarudin segala macam itu ya sudah kelihatan sudah seperti tidak berdaya, tetapi apapun ini partai dulu dia pernah menjadi ketua umum gitu ya, tersangkut korupsi walaupun tersangkut korupsi, tapi kan jejaring partai masih ada, masih kuat, dan memang dan partai ini kan ketika dibuka, jangankan partai dan apalagi ini kan kalau kita bicara kelompok HMI ini kan tanggung rasa bersama nih. Gua di Partai Golkar, gua di PDIP, gua di Golkar, gua di Gerindra,
ketika ada kepentingan ini ya nggak bisa, mereka bisa saling support. Ini kan kekuatan jaringan HMI saling luar biasa untuk mensupport. Pasangan mungkin sudah di Nasdem, tapi dia dan teman-temannya juga ketika ini sebagai solidarity sama HMI itu akan support pasti itu sehingga ini ibaratnya tinggal diginikan saja, oke, kita masuk Demokrat bro, ya itu masuk gitu loh. Jadi ya ini kan sama aja dengan organisasi yang lain juga itu kontestasi, hal yang biasa untuk sebuah mekanisme organisasi gerakan atau kemahasiswaan, kemudian menyiapkan kader kemudian untuk masuk. Ini bagian dari kontestasi kelompok kepentingan dan kelompok mahasiswa atau kelompok aliran, tapi hal yang biasa. Tapi memang untuk kasus Demokrat itu nampaknya SBY masih merasa insecure dengan posisi ini sehingga ambil cara aman. Nah, justru disinilah titik kritis Partai Demokrat. Kalau menurut saya, kalau Partai Demokrat bisa melalui 3 tahun ini dengan baik, melakukan konsolidasi internal, tentu PR paling besar untuk konsolidasi internal di partai. Tapi PR kedua adalah bagaimana mentransformasi figur AHY ini, karena memang jangan sampai dia menjadi beban partai. Itu kan persoalannya, jangan sampai figur ini menjadi beban partai karena memang terlalu dipaksakan katakanlah gitu ya untuk ini ya. Mungkin dia terlalu dipaksakan, prosesnya terlalu cepat. Kasihan Mas AHY juga. Dari responnya yang cenderung katakanlah ya baper atau walaupun katanya sama dengan bapaknya katakanlah, tapi karena memang kepemimpinan sebuah partai itu bukan kepemimpinan beda dengan memimpin batalion. Kalau batalion kan komando, yes sir, nah, itu kan komando militer. Nah, ketika Pak SBY juga melihat bahwa ini seakan-akan Partai Demokrat menjadi seperti satu komando di bawah SBY, tidak bisa gitu loh. Jadi ini juga kadang-kadang Mas AHY juga merasa ini seperti bukan memimpin pasukan, bukan memimpin batalion, ini memimpin partai politik di mana aspirasi, faksi-faksi yang ada itu harus bisa diakomodasi dan dikompromikan. Nah, itu kan ya ini yang menjadi memberikan kasus kudeta, kasus ini menjadi pelajaran politik dan pelajaran kepemimpinan yang sangat berharga untuk Mas AHY untuk bisa belajar ini begini loh memimpin partai itu. Nah ini 2 tantangan ini sebenarnya PR untuk konsolidasi partai dan 2 PR itu bagaimana mentransformasi figur Mas AHY kalau memang Pak SBY tetap punya mimpi untuk one day Mas AHY bisa masuk ke dalam bursa capres. Untuk bicara 2024 untuk Mas AHY ya peluang ada, tapi kalau melihat tokoh-tokoh muda yang bermunculan dan relatif memang sudah proven, sudah punya track record, punya pengalaman memimpin, menjadi pejabat eksekutif atau pimpinan di partai terutama dan menjadi kepala daerah, nampaknya peluangnya kecil walaupun nah bagaimana berkompromi dengan waktu. Nah ini lebih baik kan menunda. Kata misalnya kalau terlalu memaksakan 2024 juga memaksakan Mas AHY untuk maju di 2024, kasihan Mas AHY-nya, risiko partai juga. Nah, ini kan ingat loh Partai Demokrat 2009 itu pemenang pemilu dengan perolehan suara 26%. Mas, pertanyaan saya masih mendasar sekali, Mas. Sebenarnya ini isu kudeta ini sebenarnya benar ada gitu, atau memang sengaja dimunculkan kayak tadi yang Mas bilang ya untuk meningkatkan elektrikitas, untuk meningkatkan ada pemberitaan mungkin juga untuk top of mind juga. Ini benar isu ini diadakan atau sebenarnya hanya isapan jempol. Tapi bingung juga ketika bilang isapan jempol, kok ini senior tadi seperti yang bilang ngadain konferensi pers membantah itu nggak ada. Kalaupun ada juga mungkin karena emang keinginan dari kalangan bawah. Ini sebenarnya isunya gimana sih isu ini? Terus juga semacam ya nggak tahu, ini juga emang kita karena luar kan nggak tahu. Ada isu beberapa cabang dipanggil sampai disiapkan uang 100 juta. Muldoko punya duit itu 100 juta sampai harus bisa dibagi-bagi ke semua orang itu, atau mungkin Muldoko ada sponsornya gitu. Jadi bisa dikolaborasikan. Nah, saya ngelihat ya kalau kudeta, jadi dari terminologi sih sudah salah. Jadi menurut saya tidak ada kudeta dalam partai.
Kudeta itu adalah bagaimana kekuatan ya kudeta dan terminologi udah salah. Jadi makanya saya bilang isu kudeta ini atau itu lebih ke dramatisasi politik saja apa yang terjadi di Partai Demokrat. Jadi hal yang wajar bahwa ada dalam sebuah partai politik tuntutan untuk kongres luar biasa. Hal yang wajar dalam sebuah partai memang ada faksi-faksi, ada kelompok kecewa. Justru tantangan sebuah partai, pekerjaan partai adalah konsolidasi itu. Bagaimana itu dikonsolidasikan? Ini kan kemudian dan hal yang wajar misalnya ketika Pak Muldoko pun tertarik karena Partai Demokrat itu menunjukkan Partai Demokrat adalah partai yang cantik. Hal yang wajar. Dan misalnya hal yang wajar ketika Pak Muldoko punya duit mau mengambil, hal yang wajar saja karena partai yang cantik. Justru ini kan menjadi dilihat sebagai hal yang positif. Tapi kan ketika ini kemudian ada kejadian faksi-faksi yang menuntut KLB, kemudian bertemu dengan kontinental, dikapitalisasi dan sebenarnya didramatisasi sebenarnya. Saya melihat lebih dramatisasi. Yang terjadi itu hal yang biasa kok dalam sebuah partai. Kalau saya memang ada desakan dari beberapa cabang atau ini keinginan senior aja sebenarnya keadaan ini ada terus langsung distempel ini kudeta gitu. Ini kejadian ini sebenarnya kalau istilah kudeta kan justru muncul dari preskonnya Mas AHY sebenarnya. Ketika dia preskon gitu ya, ini terjadi kudeta Partai Demokrat, ada kelompok eksternal dan itu ada istana, ada Pak Muldoko, baru ke eksternal itu ternyata dan dia minta afirmasi dari justru langsung ke Pak Jokowi bagaimana Pak Muldoko ini. Nah karena ya biasa kan apalagi zaman Orde Baru itu sebuah partai kongres luar biasa itu intervensi istana atau penguasa saat itu sangat kuat ya. Nah, ya hal yang wajar, tapi kan justru bagaimana kekuatan di internal Partai Demokrat itu bisa menghadapi itu semua. Nah, tapi ini kan asiknya Partai Demokrat ini didramatisasi, kapitalisasi menjadi sesuatu yang dikelola gitu loh. Nah, alih-alih bisa bisa mengkonsolidasikan faksi-faksi itu bisa dikompromikan itu atau memang yang memang tidak bisa loyal kepada Pak SBY memang harus di-cut gitu kan. Nah, ini apakah kemudian tapi kan ada kelompok pendiri senior ya, ada kemudian cabang-cabang segala macam. Nah, dan dalam hal partai kan biasa bahwa ini kepala cabang ini atau DPD ini orangnya siapa hal biasa. Nah ini kan juga sekaligus sebenarnya juga menjadi pemetaan untuk Demokrat ini cabang ini mana orang mana ingin sebenarnya digariskan untuk bagian dari konsolidasi hal yang biasa tetapi kan menjadi luar biasa ketika dikasih stempel kudeta. Dan yang memberikan stempel kudeta ini justru kepemimpinan Demokrat sekarang, dan itu kan sebenarnya statement dari Mas AHY sendiri kan soal kudeta seakan-akan ada kepemimpinan yang sah kemudian ada kekuatan lain dan itu kekuatan eksternal lagi katanya kan, ada intervensi internal. Nah ini sesuatu yang didramatisasi saja menurut saya. Dan kelompok-kelompok itu real ada, justru pekerjaan partai itu kan mengkonsolidasikan itu bagaimana mereka yang faksi-faksi ini entah itu dari level pendiri, politisi senior, kader senior katakanlah, dan juga sekarang pengurus-pengurus sampai ke level cabang atau ranting itu bisa terkonsolidasi secara rapi satu gerak gitulah. Partai lain juga mengalami itu dan itu bagian dari pekerjaan partai. Nah, nampaknya juga itu juga menyarankan mungkin kegagapan atau Mas AHY ketika makanya beda bilang mau memimpin partai berbeda dengan mau menjadi komandan batalion gitu loh. Nah, ini yang kemudian apakah Pak Muldoko punya duit? Kalau saya Pak Muldoko ya, saya akan arahkan jadi bagaimana katakanlah kelompok-kelompok ini bersatu, silahkan kongres luar biasa. Dia nggak perlu keluar duit. Kalau saya punya duit, saya akan pakai untuk nanti ketika saya memang mau berhitung, saya punya peluang untuk pencapres 2024, saya akan gunakan duit itu daripada beli partai sekarang. Karena partai itu mahal sekali. Kalau untuk menguasai sebuah partai, kalau berhitungan kasar itu paling nggak ada kita harus siap di dompet di rekening itu 500 M. Itu untuk awal doang tuh ibaratnya DP kan.
belum untuk maintain. 500 M. Kalau ya makanya apakah Pak Muldoko kalau punya dia tidak akan apa namanya beli Partai Demokrat. Dia akan dorong mungkin kalau Pak Muldoko ya akan dorong faksi-faksi kecewa ini untuk KLB sehingga nanti bukan Mas Ahaye kelompok yang lebih cair ya, kalau kelompok Demokrat yang lebih cair ya apa namanya tidak garis keluarga. Nah kalau kelompoknya cair sehingga otomatis nanti peluang Mas Ahaye untuk pencapresan menjadi kecil sekali, malah hampir tidak ada. Selesai itu bisa jadi. Karena itu kan insecure SBY Pak SBY di situ. Nah, ketika itu partai ini kepemimpinan militer terbuka, nanti ketika peta politik dan saya melihat Partai Demokrat punya kans, punya peluang untuk membuat poros ketiga untuk pencapresan, baru Pak Muldoko main di situ. Baru dah di itu karena lebih murah daripada sekarang harus bayarinnya. Itu makanya tidak rasional buat saya Pak Muldoko apa namanya beli ini Partai Demokrat sekarang. Tapi memang dia mendorong ya hal saja karena ketika Partai Demokrat lebih inklusif katakanlah kepemimpinannya ya dia, apa namanya bukan Mas Ahaye itu ngecaknya nanti lebih mudah ketika 2024. Kalau Pak Muldoko ya saya lebih baik sekarang fokus kerja benar menjadi pembantu presiden, menjadi KSP, kepala KSP sambil saya mengkapitalisasi posisi politik saya untuk apa bisa ini ya sehingga nanti 2024 paling enggak saya bisa dapat restu Pak Jokowi untuk saya ikut maju Pak. Pasti ya kalau dia tidak akan buat saya makanya nggak akan ambil resiko ya Pak Muldoko untuk merusak hubungannya dengan Pak SBY membuat posisi sekarang makanya enggak. Makanya saya bilang kalau dia punya duit Mas, dia akan gunakan buat modal nanti 2024, tidak untuk beli partai. Itu belanja politik yang terlalu dini buat saya. Kalau saya Pak Muldoko dan saya pikir itu logis, itu rasional secara politik. Karena untuk pembiayaan partai itu mahal sekali. Kalau untuk nanti membeli kendaraan partai sebagai mahar politik itu lebih murah. Karena beli saja sudah siap jadi, saya siap capres, saya buat modal sih ya. Tapi kalau membeli partai sekarang harus menduitin Partai Demokrat, menduitin KLB, nggak masuk akal. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa senior-senior atau kader-kader yang sebagian pendiri datangnya kepada Pak Muldoko gitu, yang didorong-dorong untuk jadi ketua umum yang nantinya jadi capres dari Demokrat? Apakah pertimbangannya apa gitu? Apakah mungkin dia sebagai seorang panglima, walaupun tadi kan dibilang beda kepemimpinan TNI dan kepemimpinan partai. Ini apakah juga karena Muldoko ini dekat dengan dulu sempat dilantik jadi panglima oleh SBY ketika jadi presiden, ini akan lebih memudahkan untuk merekomendasikan Pak ini mungkin Pak Muldoko sementara yang untuk supaya mungkin menaikkan elektabilitas atau segala macam. Ini kenapa sih nasional datangnya? Nggak ada calon lain di selain AHY di Partai Demokrat yang untuk didorong maju untuk mungkin dibilang dalam isu kudeta ini atau gimana senior? Nah persis memang Partai Demokrat juga selain krisis soal soliditas partai kan krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan itu krisis ketokohan. Tidak ada tokoh kuat yang figur menjanjikan. Kalau dulu kelihatan ada Mas Anas, ada Andi Marangeng, nah, itu kelihatan figur-figur yang ini bisa nih dan walaupun sebenarnya krisis tokoh, krisis kepemimpinan sehingga ketika memang kelompok yang menggoyang Mas Ahaye dengan kemudian mengisu atau mendorong KLB tidak punya tokoh. Siapa tokoh di antara mereka? Nah, saya melihatnya lebih tidak punya tokoh. Dan memang apakah kemudian mereka melihat Pak Muldoko sebagai tokoh alternatif untuk itu? Bisa jadi, ya boleh jadi bisa. Karena memang ya ini kan dulu seorang jenderal juga Pak SBY, ini harusnya jenderal juga lah, jangan mayor ibaratnya begitu kan. Dan juga punya pengalaman, punya ya boleh jadi ya. Tetapi kalau harus mensyaratkan dan bulan Pak Muldoko juga secara ketokohan memang masuk gitu ya, bisa ya. Karena memang tidak ada tokoh di Demokrat dan
ada kedekatan, betul saya setuju ada kedekatan dengan apapun dia pernah menjadi anak buahnya Pak SBY sehingga lebih bisa diterima oleh Pak SBY. Nah, itu boleh, itu masuk akal saja. Tapi yang tidak masuk akal adalah ketika mensyaratkan Pak Muldoko untuk membiayai KLB, menduiti partai di depan. Buat saya bukan Pak Muldoko punya duit, tapi dia berhitung rasional untuk itu. Jadi makanya emang itu yang pertama soal dana politik untuk KLB ya, itu sebetulnya. Yang kedua adalah yang yang membuat saya tidak masuk akal dalam arti begini, posisi Mas AHY ini kan sebenarnya memang dijaga secure bener untuk Pak SBY ya, karena di luar tokoh itu Pak SBY tetap merasa insecure. Apakah itu termasuk apalagi jangankan tokoh di luar Demokrat ya, di internal Demokrat sendiri pun jelas-jelas Pak SBY merasa insecure sehingga estafet itu langsung diserahkan kepada Mas AHY. Jadi jadi apalagi tokoh di luar partai ya, walaupun posisi Pak Muldoko, apalagi Pak Muldoko itu sekarang kan jelas-jelas dekat dengan Pak Jokowi. Kalau dulu memang dia image-nya Pak Muldoko sebelum masuk ke KSP atau bergabung dengan itu image-nya Pak Muldoko ini ya SBY, orang SBY nih. Lalu dia mentransformasi, sekarang menjadi oke, saya profesional saja kok gitu loh. Saya tidak membiak kepentingan siapa. Sekarang image-nya adalah jadi orang dekatnya Pak Jokowi karena dipercaya KSP. Nah, Pak SBY tidak akan berhitung untuk Pak Muldoko bisa untuk itu. Jadi saya melihat bahwa Pak Muldoko punya kegiatan atau punya keinginan untuk ikut menentukan, ikut berperan, atau kalau memang mimpinya ikut dalam pencapresan sah-sah saja. Dan kapasitas dia oke lah, bisa, maksudnya pantas untuk punya mimpi itu. Tetapi kemudian yang menjadi kelompok-kelompok faksi-faksi di Partai Demokrat yang kemudian memproyeksikan bahwa Pak Muldoko bisa, itu yang buat saya tidak pas. Mungkin secara asesmen ketokohan buat teman-teman di Partai Demokrat faksi-faksi ini mungkin pas. Tapi dari sisi Pak Muldoko tadi ya hitung-hitungan dari posisi sekarang, kemudian finansial politik segala macam untuk ini segala macam menjadi tidak rasional buat Pak Muldoko, kecuali memang kelompok-kelompok yang barisan yang faksi-faksi yang menuntut KLB ini memang sudah siap dana politik. Jadi pertarungannya adalah bukan hanya pertarungan menjual tokoh ini, SBY Mas AHY di head to head kan dengan dihadapkan dengan Muldoko ketokohannya, tapi juga harus siap dengan logistik. Nah, logistik ini saya pikir tidak bisa disandarkan ke Pak Muldoko. Bukan Pak Muldoko tidak punya duit, tetapi dia berhitung secara masa sih ini terlalu mahal. Nah, logistik ini yang memang menjadi mungkin mengkonsolidasikan bisa nih, mereka ada satu suara dan senasib nih tiga faksi-faksi yang kecewa pada kepemimpinannya AHY atau kelompok kepada Pak SBY. Tetapi kendala mereka sekarang satu adalah soal tokoh, ya harusnya tokohnya internal Demokrat lah. Di antara mereka ternyata nggak ada tokoh. Dua, mereka nggak ada logistik. Ini kan sebenarnya tadi juga Mas Ari sudah menyebutkan ini kan partai keluarga. Kenapa ini tidak disadari oleh semua pendiri atau segala macam? SBY sebagai pimpinan tertinggi otomatis akan mengutus putra mahkotanya gitu untuk meneruskan kepemimpinannya. Ini kenapa dari awal nggak disadari oleh mereka, atau mereka menganggap partai itu kepemimpinannya dinamis gitu, dia yang banyak gitu. Sehingga terjadi hal ini. Dan apakah memang SBY merasa mengutus putra mahkotanya untuk melanjutkan kepemimpinan? Apakah memang saham dia terbesar terutama dari soal pendanaan dan ketokohan kepopuleran kita lebih besar dibanding tokoh-tokoh pendiri yang ada? Ini gimana sebenarnya, Mas? Ya, faktor ketokohan SBY ya jelas kuat. Dia presiden 2 periode yang diusung oleh Partai Demokrat, dan memang ketika Pak SBY sebagai presiden memang Partai Demokrat itu
moncer lah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat apakah kemudian kalau kita lihat apakah kemudian kecenderungan partai keluarga. Nah, satu sisi kan ada posisi insecure Pak SBY, ya, alasannya adalah insecure politik ketika itu diserahkan ke kelompok kelompok lain tuh dia tidak bisa kontrol. Yang kedua adalah memang ada ambisi, saya melihatnya ada ambisi Pak SBY, ada by intention secara personal untuk bagaimana terjadi estafet, katakanlah menciptakan dinasti politik di Partai Demokrat ada, sehingga sebenarnya kan dari awal sudah disiapkan Mas Ibas, makanya tadi sudah di kader bagaimana dia menjadi anggota DPR, bagaimana menjadi ketua fraksi gitu ya, itu sudah memang disiapkan. Nah, tetapi kan kemudian banyak ini nampaknya kok nggak pada sisi lain ketika Mas AHY mengalami problematik terkait karir militernya di TNI, di tentara, ini nggak bisa naik lagi, susah segala macamnya, sudah kamu terjun ke politik. Nah, ini kan satu sisi dia mengintervensi kepemimpinan Partai Demokrat untuk katakanlah merasa insecure, dan kemudian bagaimana penerus saya setelah saya siapa nih. Makanya kemudian ketika Ibas dinilainya tidak tidak pas untuk itu, baru kemudian dipaksakan quote and quote ya, dipaksakan kemudian Mas AHY yang masuk dengan belum ada proses karir politik di dalamnya segala macam. Nah, ini yang buat saya memang SBY terjebak menjadikan Partai Demokrat bukan hanya partai keluarga, tapi menjadi dia menciptakan dinasti politik di partai itu. Pendiri lain termasuk kader-kadernya tidak sadar dari awal ini disetting sebagai partai keluarga gitu, dan seberapa besar sih memang saya ulangin maaf Mas ya, seberapa besar sih si Pak SBY ya istilahnya berani mengklaim ini partai keluarga yang akan terjadi, kepemimpinan akan putra mahkota yang akan memimpin. Tapi ini nampaknya nggak dipahami, atau memang merasa tadi share saya di Demokrat ini besar juga gitu. Jadi bukan hanya saham dari SBY yang besar di Demokrat, tapi saham kami juga besar, sehingga kami punya hak untuk menentukan masa depan partai gitu. Nah, sebenarnya kalau Mas mengamati seberapa besar sih sahamnya? Mungkin saham dalam konotasi tadi pendanaan di awal dari populer sekarang itu hampir menguasai kalau bisa dibilang, sedangkan pendiri mungkin hanya 10% gitu loh dari segala kombinasi variabel tadi yang itu harus menyadari ketika masuk Demokrat kondisinya akan seperti ini gitu. Ya, saya pikir bukan tidak disadari oleh para kader senior, para pendiri, para pionir Partai Demokrat. Saya pikir bukan tidak disadari. Jadi persis ketika ketika Pak SBY mengambil alih dari ketika krisis kepemimpinan kelihatan kan sebenarnya mulai dibuka itu kan ketika Pak Hadi Utomo masih oke lah, masih sebenarnya itu memang orang SBY. Terus awal Pak Subur Budi Santoso itu memang pendiri, dan kemudian tapi kan jelas itu mereka punya untuk mengusung Pak SBY. Pak Subur, kemudian Hadi Utomo, kemudian ke Mas Anas. Nah, itu kan ketika Mas Anas itu benar-benar kontestasi terbuka ketum Partai Demokrat. Pak SBY menjagokan Andi Malarangeng, tapi kemudian Mas Anas dengan manuvernya kemudian bisa menjadi ketum. Tapi kemudian ada masalah korupsi, ketika langsung diambil oleh Pak SBY. Pak SBY melihat pada saat itu adalah nampaknya di partai satu sisi dia posisinya baru turun dari presiden, ya kan, persis itu kan masa peralihan. Dia 2014 harus mengakhiri posisi sebagai presiden. Ada secara psikologis post-war syndrome nih, ya oke. Jadi satu sih ada insecure karena Partai Demokrat nggak bisa dibuka nih gini nih. Ada post power syndrome karena dia mantan presiden, punya saham besar, ya sudah ya
apa namanya, dan momentumnya sangat kritikal ketika faksi-faksi kelompoknya Andi Malarangeng, kemudian katakanlah orangnya faksi SBY ya, kemudian kelompoknya Mas Anas harus disatukan dan nggak ada. Dan waktu itu kan momentumnya dia SBY tampil sebagai tokoh pemersatu. Nah, persis di situ walaupun dia juga ada faktor psikologis post power syndrome, masuklah ketika Pak SBY di situ. Nah, ketika di situ dia merasa siapa nih? Harusnya kan dibuka lagi. Ketika kongres dibuka lagi dong untuk supaya kontestasi terbuka kepemimpinan partai. Tapi dia merasa belum ada nih dan masih proses itu. Dan pada sisi lain yang paling dominan adalah dia ingin benar-benar mempersiapkan anaknya. Harusnya kalau saya Pak SBY, anaknya dibuka saja bagian dari kontestasi itu gitu lah. Seperti Mas Ibas, Mas Ibas urusannya di Senayan kemudian Mas AHY urusannya memang internal partai, tapi tidak harus ketua umum dulu gitu loh. Dibuka saja, kalau sudah dibuka saya pikir itu lebih bisa akomodatif untuk faksi-faksi itu. Nah, jadi Pak SBY mengambil kepemimpinan dari ketua majelis ya, dari menjadi ketua umum, dan bahkan sempat merangkap kan posisinya. Itulah persis ketika momen kritikal itu dia ingin menyatukan partai, pada sisi sama dia menghegemoni secara formal, walaupun pasti saham politik, popularitas, dia menaikkan partai segala macam itu ada saham SBY dominan katakanlah begitu. Walaupun nggak bisa dong Pak SBY menafikan teman-teman para kader pendiri, para senior yang memang dulu memang secara diam-diam menyiapkan ketika Pak SBY Menko Polkamnya Pak Bu Mega, dia memang kelompok ini memang menyiapkan Partai Demokrat disiapkan untuk pencapresan SBY 2004. Nah, dan ini kan loyalitas ini jangan dihianati dengan kemudian harus enough Pak SBY enough, saya mengkonsolidasikan partai, tetapi bagaimana secara gradual dibuka juga kontestasi terbuka untuk kepemimpinan, dan ruang politik untuk anaknya tetap dibuka secara terbuka, tidak kemudian selalu sangat mencolok bahwa dia memposisikan dua orang anaknya sebagai ketua umum, wakil ketua umum, menguasai partai, kemudian juga di DPR menjadi ketua fraksi. Nah itu kan sangat, ini kan, dominasi Partai Demokrat menjadi partai keluarga ya. Kalau saya melihat Demokrat partai keluarga yang jaim lah. Seakan-akan kemudian tampil kemana-mana lebih, seakan-akan selalu tampil tuh. Ya, partai keluarga kuat sekali. Nah, kondisi ini bukan nggak disadari, tapi kan prosesnya dari titik kritikal ketika kepemimpinan Anas Urbaningrum gagal, dan kemudian tersandung kasus korupsi dan SBY take over itu. Nah, berikutnya ibaratnya dari eksekutif partai segala macam, apalagi ada peran almarhum bagaimana Bu Ani juga menguatkan posisi SBY di situ. Jadi almarhum Bu Ani gitu kan juga merasa SBY juga cukup percaya diri untuk memimpin partai. Ada dua anak bujangnya ini, dua jagoannya ya, ini menguatkan partai ya, dia makin, dan kekuasaan itu ya menggendong lupa ya, dan kekuasaan selalu tidak pernah merasa kenyang ya, dan itu nyaman, kekuasaan itu nyaman, dan ketika ini ya diteruskan sampai sekarang. Nah, kebablasan ini ketika remblong ini harusnya PSBY merasa enough, dan jadi saya pikir kader senior para pendiri juga cukup punya respect, dan mereka ada loyal SBY, dan ketika saya titip anak saya nih, ada Ibas, ada AHY, tolong di kader segala macam, tapi dibuka dengan mekanisme partai, meritokrasi yang dibuka. Saya pikir para pendiri para kader senior juga tetap akan respect ke Pak SBY, dan mereka tetap akan menampung, mengakomodasi bagaimana proses pengkaderan dan mendidik Mas AHY ini supaya nanti benar-benar siap. Nah, itu kan, ini kan harus ada proses dong, istilahnya itu magang atau istilahnya itu harus ada step by step. Itu titip karena ya politisnya, tolong saya titip anak saya, tapi proyeksinya gini, sekian tahun lagi dia harus menjadi DPP, lalu suatu saat kita ini ya percaya itu bisa dia. Nah,
PSBY yang terlalu tergesa-gesa karena posisi insecure, ada post-war syndrome, ingin mau akomodasi keluarganya, anak-anaknya, karena karir militernya sudah mati, dibawa masuk ke karir politik. Akhirnya apa? Ya kasihan anaknya, ya kasihan Partai Demokratnya. Nah, posisi sekarang ya kasihan Pak SBY-nya juga gitu loh. Nah ini menjadi PR Pak SBY sebenarnya untuk mengurai ini semua supaya ke depan ini Partai Demokrat sebagai partai yang dalam posisi sekarang sebagai partai menengah yang cantik, dilihat banyak orang dan punya potensi bagus kalau dikelola dengan baik di 3 tahun ini, untuk nanti memang punya posisi kunci untuk bisa ikut menentukan poros yang akan terjadi di 2024. Apakah 2 poros? Karena kan kalau kita mengandalkan pada 3 partai besar itu hanya PDIP, Gerindra dan Golkar hanya akan dua capres atau 2 poros. Nah, Partai Demokrat punya posisi cantik sebagai partai biru ini, dan juga punya posisi politik yang strategis untuk bisa punya peluang untuk membentuk poros ketiga di 2024. Nah, syaratnya tadi harus bisa dikelola betul ini konflik internal. Ini kapitalisasi atau dramatisasi dengan kudeta ini sifatnya hanya sementara, hanya semu. Nah, momentumnya harus dilanjutkan untuk benar-benar mengkonsolidasikan partai, membereskan partai, membenahi partai, menyiapkan transformasi ketokohan dan kepemimpinannya Mas Ahaye. 3 tahun ini akan ada peluang dan tantangan Partai Demokrat untuk nanti bisa benar-benar berdiri tegak di 2024. Tapi tadi tergantung PR untuk kelembagaan partai sendiri dan juga kepemimpinan partai, dan bagaimana figur Mas Ahaye ini benar-benar ditempa, disiapkan untuk itu. Jadi tidak ada proses instan dalam politik, dan Pak SBY belajar sendiri ya. Sayang sekali kalau proses konsolidasi sudah disiapkan gitu loh, tapi masih 3 tahun lagi ada konflik internal tidak bisa dijembatani, apalagi mudah melebar keluar. Nah, itu sangat sayang. Ada bukan hanya opportunity buat karir politik Mas Ahaye dan mungkin Mas Ibas, tapi juga ada opportunity politik yang hilang kalau tidak bisa mengelola konflik Partai Demokrat ini secara sebaik-baiknya lah, kira-kira begitu. Mas Ari, ini kita ngelihat sebenarnya kepemimpinan Ahaye seperti apa sih? Oke lah tadi berhasil mengkonsolidasikan secara internal, bisa menyatukan fraksi segala macam. Terus bagaimana di publik sendiri gitu keterpilihannya gitu loh, keterpilihan Ahaye sendiri? Apakah memang Ahaye ini sosok yang dirindukan atau diterima setelah SBY turun tahta kalau saya bilang dari Partai Demokrat, atau sebenarnya banyak kerja keras lagi yang harus dilakukan terutama oleh kader-kader Demokrat untuk mengkomunikasi Ahaye dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta yang Ahaye masuk di posisi nomor 3? Apakah itu juga cerminan awal dan itu sebagai bukti, ini sebagai benih awal yang bisa dikembangkan untuk suaranya akan membesar? Tapi itu kan DKI tidak melulu potret Indonesia gitu, karena mungkin banyak juga orang-orang di luar sana tidak kenal dengan Ahaye gitu, kenalnya masih tetap SBY. Nanti gimana aksi SBY yang dikampanyekan untuk ini anaknya, atau gimana sebenarnya Mas petanya Mas untuk Ahaye ini di publik? Ya, jadi kalau kita membandingkan menarik sosok Ahaye dan SBY, masih jauh, masih ada gap rentang yang jauh. Makanya tadi perlu transformasi ketokohan dan kepemimpinan Ahaye supaya bisa mendekati, paling tidak nggak bisa sama, mendekati kekuatan figur dan kepemimpinan SBY. Ya, apapun ini mantan presiden, jenderal gitu. Nah, ini kan apapun ya, punya karir mentok di kemiliteran, masalah juga masih baru di politik, pengalaman belum ada segala macam. Nah, jadi dari segi kepemimpinan, ke figur, ketokohan dan kepemimpinan masih jauh lah. Sementara kan sebenarnya ini yang mau dilakukan, bagaimana ketokohan dan kepemimpinan Ahaye itu juga bisa mengangkat Partai Demokrat, atau posisinya kan sekarang Partai Demokrat terus turun ketika
pemilu 2009 menjadi pemenang, tapi kemudian turun di 2014, turun lagi di 2019 kemarin, terus turun. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, tadi ada masalah kelembagaan atau masalah internal partai, soal soliditas dan soal kepemimpinan, soal AHY tidak bisa dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin oke, sekarang mungkin kalau kita survei popularitas naik ya karena banyak diperbincangkan. Tapi apakah elektabilitas di 2024 akan akan baik? Kalau secara logika, kalau logika linear akan turun, akan lebih jeblok dari pemilu 2019. Nah sekarang kalau Demokrat jeblok di 2024, nah, satu sisi AHY pasti kehilangan opportunity politik. Satu, dia pasti akan dinilai dicap gagal memimpin partai. Dua, dia akan kehilangan opportunity politik untuk masuk kepada bursa capres. Karena sekarang kan sebenarnya agendanya cuma dua sih. Gimana Partai Demokrat itu bisa kembali jaya, berat. Ya, kembali masuk menjadi partai papan atas dari papan menengah ya. Jangan sampai menjadi partai papan bawah, menjadi partai gurem. Nah, kalau nggak dikelola menjadi partai gurem. Nah, dia kalau jadi partai gurem, imbasnya langsung ke Mas AHY. Dia tidak becus memimpin partai. Nah, sekarang ini sudah kelihatan, orang banyak menilai ini gimana nih kepemimpinan, yang baperan lah segala macam. Nah, dan opportunity politiknya akan hilang seiring anjloknya atau terjun bebasnya nanti elektabilitas Partai Demokrat. Nah, ini kan kalau dulu beda, SBY itu bagaimana popularitas SBY mengerek Partai Demokrat. Sehingga ketika SBY presiden justru bisa mengerek Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu, ya kan, partai nomor 1. Nah, ini kebalik nih sekarang, posisinya jelas Partai Demokrat harus memikul AHY, ya kan, karena SBY jelas membandingkan ketokohan, kepemimpinan, popularitas, AHY dengan ini, justru AHY menjadi beban politik AHY, justru sekarang AHY bersandar pada Demokrat, ya. Kalau dulu kan Demokrat bersandar pada ketokohan SBY. Nah, kalau sekarang justru kasusnya kebalik, justru AHY yang bersandar kepada Demokrat. Nah, makanya Demokratnya harus besar, harus kuat, sehingga kalau Demokratnya ngangkat, AHY-nya akan ngangkat. Nah, popularitas juga kita lihat kemarin 100 test case-nya Pilkada DKI, walaupun tidak bisa itu dijelaskan, walaupun sebenarnya juga test case bagaimana mencemplungkan AHY ke dalam kontestasi politik. Ya, gagal kan? Nah, harusnya kalau saya Pak SBY, ketika Pilkada kemarin 2020 ambil misalnya daerah-daerah yang kantongnya Pak SBY di Jawa Timur sana ya. Ketika masuk dulu harus sabar memang prosesnya. Lebih baik ketika 2020 kemarin ketika Maret ketika Kongres ya serahkan ke orang yang memang bisa dipercaya Pak SBY, tapi jangan AHY. Tapi AHY diberikan ruang untuk pengkaderan, untuk belajar politik. Provennya adalah kepemimpinan kan. Nah, kalau dia gagal di Jakarta, masuk saja ke Pilkada kemarin 2020 di daerah Jawa Timur gitu ya, menjadi kantongnya Demokrat, itu pasti menang. Dia menjadi kepala daerah, disitulah kan harus ada investasi politik, harus ada track record, harus ada pengalaman. Nah, barulah di situ memang dipersiapkan, ada skenario, ada skrip memang disiapkan untuk bagaimana AHY ini nanti akan memimpin partai. Dengan begitu kan partai akan dikelola dengan baik. Pak SBY tetap kontrol katakanlah, walaupun berani nggak Pak SBY membuka kepada kontestasi terbuka kepada semua kelompok-kelompok yang di Partai Demokrat. Kalau berani bagus saja. Tapi memang kan tergantung dia men-challenge dirinya sendiri dong. Ya, gue harus berani saya sebagai mantan presiden dan sekarang mantan ketua umum partai harus berani men-challenge diri saya untuk menghadapi kelompok-kelompok atau faksi-faksi di partai saya. Harus percaya diri dong. Harusnya kan jangan-jangan ada problem self confidence juga di Pak SBY kan, sehingga semua langsung di take over sendiri kan, tidak didekat dengan mekanisme yang lebih terbuka dan lebih demokratis di partai. Nah, kalau dibuka dengan secara demokratis, tapi dia Pak SBY bisa mengatur supaya tetap bisa kontrol, tentu di belakang begitu ya. Dan kemudian biarkan Mas Ibas berkarir secara politik di parlemen ya. Kemudian Mas AHY menjadi kepala daerah, kan cakep. Nanti ketika 2024 tuh bisa, justru nanti bisa dikontes dengan
kepala daerah sekarang yang dinominasikan menjadi figur kuat untuk 2024. Nah, kalau sekarang kan sudah jadi skakmat nih. Kepemimpinan AHY dipersoalkan, ikut baperan pula dia, kemudian ada faksi-faksi di Demokrat yang nggak bisa dikelola. Ya jadi padahal AHY harus bersandar pada Demokrat. Nah, Demokrat sendiri secara partai, kelembagaan, organisasi harus banyak PR yang dibereskan. Sementara dia harus menaikkan popularitas dia, gitu loh. Jadi kan jadi ibaratnya beban buat Partai Demokrat, beban buat AHY. Jadi saling awalnya mau bertopang pada Demokrat, AHY malah AHY bertopang pada Demokrat. Akhirnya sekarang ini kan saling membebani nih antara figur dan kepemimpinan AHY dan persoalan organisasi di Partai Demokrat dan persoalan soliditas partai. Nah, makanya saya pikir kuncinya cuma dua, Mas. Kuncinya cuma dua. Yang pertama adalah bagaimana Pak SBY bisa secara wise menyelesaikan ini. Yang kedua adalah bagaimana Mas AHY sendiri juga mau secara rendah hati menerima ini demi kebesaran Partai Demokrat, dan juga demi justru karir politik beliau. Nah, saya pikir makanya kalau misalnya nanti ada pilkada lagi, misalnya kan sementara wacana ditutup nih untuk pilkada 22 dan 23. Saya sayang sekali kalau peluang itu harusnya bisa diambil di 2020, dia menjadi kepala daerah, bisa support Partai Demokrat itu dan berhasil kan, nah dia akan menjadi tokoh yang diperhitungkan, pemimpin muda diperhitungkan di 2024. Nah, sekarang kan kalau sampai ini konflik atau krisis Partai Demokrat ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh Mas AHY, satu, Partai Demokratnya akan mengalami resiko terjun bebas atau elektabilitas nanti 2024. Bukan tidak mungkin menjadi partai yang keterpilihannya menjadi kecil gitu ya. Ada risiko pertaruhan elektabilitas partai di 2024. Yang kedua, opportunity politik, karir politik Mas AHY juga bisa selesai. Nah, makanya jelas kepemimpinan SBY masih dibutuhkan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Partai Demokrat, menyelamatkan partai, menyelamatkan karir politik AHY juga, dan juga mengakomodasi kelompok-kelompok kepentingan faksi-faksi yang ada di Partai Demokrat sekarang. Nah, tiga hal itu yang bisa dilakukan Pak SBY untuk menjadi katakanlah strategi untuk booting ulang lah, membuting ulang, harus dibut ulang nih Partai Demokrat. Nah, kalau Pak SBY bisa melakukan booting, dibut ulang, diribut nih Partai Demokrat, insya Allah Partai Demokrat bisa tetap dilihat menjadi partai yang cantik, punya peluang politik yang bagus, dan bisa bisa mengembalikan elektabilitas yang di 2 pemilu terakhir itu tergerus cukup signifikan. Jadi emang kuncinya pada Pak SBY, karena ini adalah posisi Pak SBY sendiri di Demokrat, ada posisi keluarganya, anak-anaknya, dan juga posisi kelompok-kelompok faksi yang memang sebenarnya selama ini kan cukup loyal mendukung SBY, tapi karena kekecewaan, tidak akomodatif segala macam, dan memang Pak SBY cenderung quote and quote bermain sendiri, sehingga harus dapat dikonsolidasikan. Karena tadi risiko politiknya terlalu mahal untuk Partai Demokrat. Makanya peluangnya dua nih. Saya melihatnya ya dia punya peluang yang bagus di 2024, tapi juga bisa menjadi bumerang juga. Jadi antara bagaimana masalah konflik atau krisis sekarang ini harus menjadi peluang, tantangan yang bisa diselesaikan. Tapi kalau tidak ya akan menjadi bumerang untuk anaknya sendiri, untuk Mas AHY, untuk eksistensi Partai Demokrat juga. Terakhir Mas Ari, perbincangan ini sebenarnya sangat masih menarik sekali untuk Partai Demokrat, cuman mungkin kita harus sesi 2 Mas. dengan
konsolidasi dengan isu kudeta ini, apakah menurut Mas Ari ada time limit gitu untuk melihat kapan nih konsolidasi ini harus dikasih waktu deadline gitu, ataupun dari AHY bisa diterima oleh berbagai faksi yang ada. Apakah kalaupun emang nggak bisa, apakah memang ini sebagai celetukan kita yang di luar untuk lebih konsolidasi ini berjalan secara penuh dan mengembalikan roh partai, sekaligus mengembalikan sedikit menaikkan dari elektabilitas mau terpilih ke Partai Demokrat. Sebaiknya SBY mengambil alih kekuatan itu, ataukah justru kalau dia mengambil lagi sebagai ketua umum itu sebagai suatu pamor atau pencitraan yang jelek, itu sekaligus juga menafikan atau maksudnya melegitimasi bahwa kemungkinan AHY gagal gitu setelah kepemimpinan Ibas yang sebelumnya mau disodorkan. Ya. Akan itu masa depannya akan lebih semakin hancur Partai Demokrat baik dari sisi suara dan akhirnya masuk partai yang buram itu. Ya. Seperti Mas bilang. Kalau jalan keluar dari krisis atau masalah konflik Partai Demokrat sekarang ini dengan isu kudeta, kemudian Pak SBY yang mengambil alih lagi, bumerangnya akan ganda, bumerangnya lebih cepat. Jadi pasti dia akan secara nggak langsung mengatakan bahwa kepemimpinan AHY gagal. Kedua, dia tidak membuka opsi untuk konflik faksi-faksi ini tidak semakin cair, malah semakin mengkristal, ya kan? Jadi bumerangnya ganda. Jadi saya pikir Pak SBY tidak akan mengambil itu dan sebaiknya tidak mengambil itu. Jangan kemudian take over karena otomatis anaknya sendiri, Pak SAHY, yang kemudian partainya sendiri. Saya pikir dua hal. Satu, jelas tadi mengkonsolidasikan partai. Pak SBY bisa mengambil peran itu, tetapi tidak dengan secara formal mengambil posisi sebagai mengambil alih posisi Mas AHY. Tapi secara informal dengan semua sumber daya politik dan kekuatan yang ada, Pak SBY bisa mengambil peran itu, peran informal. Jadi mengkonsolidasikan lagi faksi-faksi yang ada dan juga memformat ulang, makanya rebooting kepartaian, rebooting partai dan bagaimana rebooting untuk benar-benar menyiapkan kalau memang mau tetap Mas AHY punya karir politik yang bagus, harus diformat ulang untuk karir politiknya. Nah, itu yang ke internal partai ya. Eksternalnya menurut saya cukup jalankan tagline-nya Partai Demokrat. Ya, kan berkoalisi dengan rakyat. Nah, sekarang ini kan ada krisis bahwa sebagai partai oposisi atau kekuatan penyimbang pemerintah, tinggal Demokrat dan PKS saja. Nah, bagaimana katakanlah warna, apalagi Demokrat mengklaim sebagai partai yang nasionalis religius, sementara ini kan partai religius kalau PKS ya, lebih nuansa Islamnya lebih kuat. Nah, tapi bagaimana nuansa nasionalis ini bisa bisa diambil oleh Partai Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang supaya roda demokrasi ini bisa menjalankan fungsi check and balances. Mungkin bisa mengambil gaya yang berbeda dengan PKS yang lebih konstruktif, lebih edukatif, lebih kritis. Apalagi sekarang pemerintah kan minta dikritik nih Pak Jokowi, ambil peran itu sesuai dengan tagline Partai Demokrat, berkoalisi dengan rakyat. Nah, salah satu isu krusial kan terakhir dengan isu revisi undang-undang pemilu misalnya. Jelas tinggal dua partai nih misalnya. Ambil contoh yang isu di proses legislasi itu, selain tentu isu COVID-19 ini, bagaimana Partai Demokrat juga bisa mengambil peran, tidak membuat blunder, tapi juga dengan narasi-narasi konstruktif. Tapi kalau bicara pertarungan di parlemen misalnya, sekarang mandek nih usulan revisi undang-undang pemilu, ya kan? Karena mayoritas partai mendukung pemerintah untuk pilkada serentak di 2024. Tapi isunya bukan pada pilkadanya, bukan bukan pada pilkada 2223 atau pilihan 2004. Isunya adalah bagaimana revisi undang-undang pemilu itu bisa diambil oleh Partai Demokrat, tetapi bagaimana mengambil revisi isu ini supaya demi perbaikan demokrasi kita ke depan, perbaikan sistem kepemiluan kita. Karena jadi bagaimana revisi undang-undang pemilu dilakukan secara lebih komprehensif. Nah, itu yang dimaui rakyat. Karena rakyat tuh udah capek setiap pemilu ganti undang-undang pemilu. Setiap mau ada pilkada, ada revisi undang-undang pilkada. Nah, ini kan sebenarnya
kemarin kan niat utamanya merevisi undang-undang pemilu. Tapi ada sisipan lain pilkada 2023. Nah, Partai Demokrat bisa tampil di sini. Nah, tentu banyak isu lainnya, isu revisi bisa dikembalikan kepada rakyat. Partai Demokrat membuka untuk bagaimana partisipasi publik terhadap revisi undang-undang pemilu. Bagaimana Partai Demokrat membuka ruang untuk partisipasi masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat untuk katakanlah mengevaluasi atau mengawal proses pembentukan PP terkait undang-undang Omnibus Law kemarin ketenagakerjaan. Nah, ini kan Omnibus Law sudah begitu kesannya memang proses legislasi dipaksakan. Sekarang ada proses PP-nya. Kita kawal. Nah, bagaimana Partai Demokrat bisa katakanlah sebenarnya mengembalikan konsisten dengan tagar berkoalisi dengan rakyat. Nah, karena sekarang begitu kuatnya pemerintah, begitu kuatnya partai-partai pendukung pemerintah, tercenderung fungsi check and balance tidak berjalan, hegemoni yang terlalu kuat, perlu peran partai politik mengambil peran ini. Dan saya pikir warna oposisi PKS, warna posisi Partai Demokrat akan berbeda dengan warnanya PKS. Nah, ini sangat strategis untuk diambil Partai Demokrat, dan kalau ini bisa di-combine dengan dengan sambil paralel dengan menyelesaikan masalah internal partai, bagaimana membangun narasi keluar bukan setelah isu kudeta ini, bagaimana isu-isu konsisten menjalankan tagline berkoalisi dengan rakyat, menjadi kekuatan penyimbang di parlemen, kekuatan check and balances, menjadi penyimbang demokrasi, sehingga ibarat roda kan sekarang kan demokrasi kita pincang nih, karena rodanya hanya satunya kempes karena kekuatan oposisinya tidak bersuara dan cenderung menyerang ya, tidak kontrol, dan kemudian ban satunya kan gemuk sekali kan gitu. Nah, jadi kan demokrasi kita pun butuh perimbangan, butuh dan ini roda perimbangan ini bisa dimainkan Partai Demokrat. Tentu harus selesai dulu dengan masalah internalnya, tapi itu bisa dijalankan paralel supaya persoalan ini bisa diwujudkan, berkoalisi dengan rakyat itu benar-benar dilihat oleh rakyat, tapi juga masalah internal partai juga bisa diselesaikan dengan cantik oleh Pak SBY. Tetap punya peran dominan untuk itu, tapi memang caranya mau seperti apa. Mas Ari Nurcahya, terima kasih banyak atas perbincangannya. Mudah-mudahan kita masih bertemu untuk isu yang lain dan bisa mencerahkan rakyat, terutama di politik ini, supaya mungkin mereka tidak buta terhadap apa yang nanti akan mereka hadapi dan mereka salurkan aspirasinya ke partai politik. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Ade. Demikianlah saudara pemirsa Gemopos TV, perbincangan kita dengan Ari Nurcahya dan pengamat politik dari para sindikat. Kepemimpinan, suksesi kepemimpinan di partai politik itu sudah biasa terjadi, karena hal itu untuk mencari siapa yang bisa memimpin partai politik yang nantinya sebagai corong dari aspirasi rakyat. Yang terjadi di Partai Demokrat, mudah-mudahan ini menjadi untuk kebutuhan rakyat, supaya nanti bisa memilih partai mana atau pemimpin mana yang terbaik untuk mereka. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Salam. Salam, terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas.